Ya Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, jikalau Kristus yang sangat mulia rela meninggalkan kemuliaannya demi kami orang-orang yang berdosa ini, kiranya juga ya Tuhan kemuliaan kami yang sama sekali tidak ada bandingan dengan kemuliaan Yesus, boleh makin lama makin menjadi sesuatu yang hina. Tuhan, tolong kami, biarlah kami makin melihat salib Kristus. Kiranya lewat perenungan firman Tuhan pagi ini, bawalah kami ya Tuhan dekat ke salib-Mu, bawalah kami ya Tuhan untuk mengenal firman-Mu dengan lebih dalam. Berikanlah kepada kami hati yang tenang, pikiran yang bisa berkonsentrasi untuk dipakai merenungkan firman-Mu. Dan biarlah pada akhirnya ya Tuhan hati kami terangkat untuk memuji Kristus, terangkat untuk makin hidup bagi Kristus, terangkat untuk makin merindukan, menghasrati kerajaan Allah, dan makin meninggalkan kerajaan dunia serta dosanya. Kiranya Tuhan tolong berilah kuasa bagi hamba-Mu, berkatilah ya Tuhan kebaktian ini sebagaimana Engkau sudah memberkati kebaktian yang sebelumnya. Nyatakanlah belas kasih-Mu, kami tidak layak memohonnya, tapi tidak ada cara lain ya Tuhan selain kami memohon belas kasih-Mu. Kiranya Tuhan beranugerah di tengah-tengah kami dan hadirlah di tengah-tengah kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia yang bergejolak, khususnya di daerah Timur Tengah. Ada banyak umat Tuhan di sana di hari ini, mereka beribadah dengan ketakutan. Tuhan tolong, kiranya Engkau juga menyertai mereka. Tuhan tolong Engkau yang bertakhta di atas dunia ini, kiranya Tuhan mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kekacauan ini. Kami sungguh mohon anugerah dan belas kasih-Mu. Demi dan dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Yohanes pasal yang ke-8. Kita sudah sampai kepada bagian yang baru di hari ini, yaitu Yohanes pasal yang ke-8. Minggu lalu kita sudah selesai selama beberapa kali merenungkan Yohanes pasal yang ke-7. Kita akan saya akan membaca dari ayat 53, Yohanes pasal 7, lalu kemudian jemaat sekalian pasal 8 ayat 1, dan kita akan berganti-gantian sampai ayat yang ke-11. Saya mulai Yohanes 7 ayat 53. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi bawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi atau guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai dengan pasal 7 dan pasal 7 itu berakhir dengan anti klimaks. Bagi siapa? Bagi para imam kepala dan orang-orang Farisi. Sejak awal pasal 7 mereka ingin tangkap Yesus. Tetapi setiap kali mereka mau tangkap Yesus tidak berhasil.
Bukan karena Yesus pakai kuasa ilahinya sehingga dia tidak bisa ditangkap, tetapi Alkitab berkata belum waktunya. Waktu Tuhan belum tiba. Yesus bisa terus melayani. Bahkan antiklimaksnya makin nyata terlihat ketika kumpulan orang, yaitu para penjaga, security guards yang ada di Bait Allah, disuruh oleh para imam kepala untuk tangkap Yesus. Dengan kekuatan mereka, mereka pulang dengan tangan kosong dan berkata kepada para pemimpin, kami tidak tangkap orang itu. Kenapa? Karena belum pernah kami dengar ada orang yang berkata seberkuasa dia. Jadi mereka tidak tangkap karena mereka dengar perkataan Yesus yang sangat berkuasa itu. Lalu yang lebih lagi terlihat antiklimaksnya. Orang-orang Farisi berpikir tidak mungkinlah ada orang-orang seperti kami ini yang percaya kepada Yesus itu. Dia itu tidak jelas dari mana, dia itu ajarannya kacau. Kami ini orang elit, kami ini orang-orang terpelajar, aristokrats, tidak mungkin percaya kepada orang-orang biasa seperti Yesus itu. Tapi ternyata salah satu dari mereka, yaitu Nikodemus, pengajar yang paling senior, yang paling top mungkin di antara mereka, justru mendengarkan Yesus, justru tunduk kepada Yesus, meskipun tidak terlihat sangat jelas, tetapi dia mendukung Yesus. Maka sangat anti klimaks. Maka di pasal 7 kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terus mau digagalkan oleh manusia. Iblis tidak henti-hentinya gagalkan pekerjaan Tuhan, tetapi pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Pekerjaan Tuhan tidak bisa gagal. Justru usaha manusia, usaha iblis, itulah yang digagalkan oleh Tuhan. Maka kita melihat di pasal 7 anti klimaks. Orang-orang yang sangat sulit percaya kepada Yesus. Hampir tidak mungkin seperti para pemimpin, seperti Nikodemus, seperti para penjaga yang selalu tunduk kepada order, kepada perintah dari atasannya. Justru terlihat lawan perintah. Bukan karena sengaja mau lawan, tapi demi Kristus, demi perkataan Kristus yang mereka dengar, sehingga mereka lebih pentingkan perkataan Kristus. Oh, ini lebih berkuasa daripada perkataan para kepala-kepala mereka. Maka saudara-saudara sekalian, pekerjaan Tuhan tidak mungkin akan digagalkan. Maka di sini ujungnya yang justru menangis, yang justru bersedih adalah orang-orang yang mau berusaha gagalkan pekerjaan Tuhan. Para imam kepala sedih, para imam kepala begitu stres, emosi. Mereka terus berkata, itu orang terkutuk. Kamu itu orang Galilea ya, mereka katakan kepada Nikodemus. Kamu tidak belajar Alkitab. Wah, ini kelihatan orang sudah stres, tuduh orang, menganggap orang sangat rendah. Inilah orang yang mau gagalkan pekerjaan Tuhan. Tapi orang yang mau terus setia kerjakan pekerjaan Tuhan, malah dia akan tertawa pada akhirnya. Karena dia melihat Tuhan memberi buah. Orang-orang yang tidak mungkin secara manusia boleh percaya, justru jadi percaya. Maka inilah anugerah Tuhan. Inilah pekerjaan Tuhan, pekerjaan iblis digagalkan. Sehingga pasal 7 seolah-olah mau eskalasi, makin lama Yesus mau ditangkap. Pada akhirnya tidak terjadi. Maka dari itu 7 ayat 53 berkata demikian. Mereka semua pulang masing-masing ke rumahnya. Tidak bisa lakukan apa-apa, tidak bisa menangkap Yesus. Malah justru lebih banyak justru ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk pasal yang ke-8. Pasal 8 ini khususnya ayat 1 sampai ayat 11. Mungkin bagi kita, kalau kita sangat tertarik dengan sejarah Alkitab, kita akan menemukan ternyata pasal 8 ini, ayat 1 sampai 11 khususnya, pada awalnya tidak ada di dalam kumpulan Alkitab. Jadi kemungkinan besar baru sekitar abad 11 baru pasal 8 ayat 1 sampai 11 ini muncul. Bahkan waktu dia muncul bukan di sini posisinya. Ada yang mengatakan setelah pasal 7 ayat 36 muncul ayat ini. Ada yang mengatakan di Lukas baru bagian ini muncul.
Tapi saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu khawatir dengan hal itu. Kalau begitu, apakah seolah-olah Alkitab itu tidak benar? Apakah seolah-olah Alkitab itu bisa diragukan? Tidak. Saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mau kita kenal kebenaran. Maka kalau dia mau kita kenal kebenaran, pasti dia akan preserve, dia akan pelihara kebenaran itu dan bisa tiba di tangan kita sampai hari ini. Maka kita mau renungkan ayat 1 sampai ayat 11 ini, kita akan lihat indahnya, indah apanya? Kita akan lihat justru di sini hati manusia dibongkar. Jadi Yohanes pasal 8 khususnya ayat 1 sampai 11 ini, saudara akan lihat isi hati manusia dibongkar oleh Yesus. Tapi di sisi lain setelah dibongkar isi hati manusia, kasih Tuhan menutupi dosa tersebut. Nah saudara, Paulus kan berkata ya, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih menutupi banyak dosa. Maka dosa dibukakan, lalu ditutup oleh Yesus. Wah, ini indah sekali saudara-saudara sekalian, nanti kita akan melihatnya. Nah, jadi sekarang kita mau melihat pasal 8 ini. Kalau begitu pertanyaannya, ada kaitan tidak dengan pasal 7? Ada. Kaitannya apa saudara? Jadi kita percaya bahwa Alkitab tidak sembarang ditata. Maka kenapa ada di sini posisinya? Karena ternyata masih ada kaitan juga dengan pasal 7. Nah, kaitannya apa? Di pasal 7 tadi sudah dikatakan para pemimpin mau tangkap Yesus by force, dengan kuasa, dengan kekuatan militer lewat security guards by force. Sekarang ternyata setelah mereka gagal, setelah mereka pulang anti klimaks, tidak berhasil, mereka masih coba lagi. Tapi kali ini mereka coba dengan cara yang lain, meskipun tujuannya sama. Tujuannya tetap mau jatuhkan Yesus, tapi caranya sudah beda. Tidak lagi by force, tapi by law, lewat hukum. Nah, saudara-saudara sekalian, nanti kita akan lihat ya. Ini adalah cerita yang kalau dari luar terlihat simple. Terlihat ya sudah, ini kan ada perempuan yang berzina yang mau diadili. Tapi sesungguhnya saudara-saudara sekalian, layer yang lebih dalam lagi adalah yang mau diadili itu Yesus. Jadi Yesus yang mau diadili, bukan perempuan ini. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kasus perempuan ini itu cuma jadi instrumen, cuma jadi alat, sarana untuk pemimpin-pemimpin Yahudi ini bisa mencapai target utama mereka, yaitu apa? Menjatuhkan Yesus. Nah, ini manipulasi saudara, sangat jahat. Hukum dimanipulasi, hukum dipakai sebagai senjata karena kebencian mereka kepada Yesus. Nah saudara, ada istilah weaponizing the law. Hukum dijadikan sebagai senjata untuk melaksanakan keinginan atau motivasi pribadi. Hukum dipakai bukan untuk alat keadilan, padahal hukum itu kan untuk keadilan, bukan? Tapi bukan dipakai untuk alat keadilan, tapi untuk alat kekuasaan. Nah saudara, ini sering terjadi khususnya para politisi. Mereka tidak suka dengan lawan politik mereka, maka mereka pakai hukum. Cari kasus untuk orang itu. Maka adili dia, ditangkap, masuk penjara, dia rasa aman. Sekarang lawanku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah jadi saudara-saudara sekalian, ini yang dipakai. Hukum itu menjadi alat politik. Nah bahaya sekali saudara, hukum bergabung dengan politik. Akhirnya hukum ditunggangi oleh politik. Demi kuasa, demi kursi, demi jabatan, demi untuk menghabisi orang lain yang dia tidak suka. Lawan politiknya. Ternyata sejak Yohanes pasal 8 sudah ada saudara. Jadi apa yang kita lihat di masyarakat, di bangsa ini, ataupun di luar dari bangsa ini, sudah ada sejak di Alkitab saudara. Nah saudara-saudara sekalian, jadi dari luar terlihat seperti para pemimpin-pemimpin ini mau mengejar keadilan. Iya kan? Mereka datang kepada Yesus, bawa kasus, mereka tanya pendapat. Wah, seolah-olah ada noble cause, ada tujuan yang mulia. Tapi sebenarnya ada motif pribadi yang sangat egois, sangat jahat. Intinya ada kemunafikan di sini, saudara.
kemunafikan. Saudara, munafik itu kan apa ya? Di luar lain, di dalam hati lain. Itu munafik. Nah, ini di sini saudara terjadi kemunafikan dari para pemimpin Yahudi ini. Dari luar terlihat mau kejar keadilan, dari dalam hati sebenarnya benci terhadap Yesus. Jadi saudara-saudara sekalian, betul kata Yesus di Injil Matius. Di Injil yang lain, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi kan, celakalah kamu karena engkau seperti peti mati. Di luar dilabur putih, tapi di dalam penuh dengan tulang belulang. Di luar kelihatan bagus, tapi di dalam isinya bau busuk. Ini terjadi saudara-saudara sekalian. Sebenarnya bukan pertama kali, karena di pasal 7 juga sudah ada. Di pasal 7, masih ingat minggu lalu, pemimpin-pemimpin Yahudi pakai Alkitab. Berdasarkan kitab suci, Mesias harus dari Nazaret. Harus dari Bethlehem. Betul tidak? Oh betul. Tetapi mereka pakai itu demi mereka mau katakan Yesus menurut mereka bukan dari Bethlehem. Dia orang Galilea, maka dia bukan Mesias. Jadi jangan ikut dia. Kenapa jangan ikut dia? Karena mereka tidak mau kehilangan posisinya. Nah, jadi lihat ya saudara ya, Alkitab dipakai untuk membenarkan diri. Sekarang agak berbeda versinya. Bukan atas nama teologi, kalau tadi teologi ya, Alkitab. Sekarang Alkitab dipakai atas nama keadilan. Tapi tujuannya untuk menggeser bahkan melenyapkan Yesus karena kebencian mereka. Sekali lagi saudara, alat kekuasaan, alat politik, hukum dipakai untuk itu. Nanti semua kemunafikan mereka ini akan dibongkar oleh Yesus. Makanya tadi saya katakan, Yohanes pasal 8 ayat 1-11 ini, segala isi hati manusia, termasuk isi hati saudara dan saya, kita bisa bercermin dari sini, akan dibongkar. Tapi setelah dibongkar, ada jubah yang siap untuk menutupi segala dosa tersebut. Wah, ini indah sekali saudara-saudara sekalian. Nah, sebelum kita lanjut saudara-saudara kepada Yohanes pasal 8, kita boleh bertanya satu hal yang sangat mendasar. Apa itu kekristenan? Kalau Yesus mau bongkar hati manusia di pasal 8 ini, maka apa itu kekristenan saudara? Berarti kekristenan adalah urusan hati. Atau kalau sering muncul di Injil Yohanes, dia memakai istilah hasrat. Itulah inti kekristenan. Yesus tanya pertama kali kepada para muridnya, apa yang engkau cari? Maksudnya adalah apa yang engkau hasrati? What is your desire? Apa yang kamu kejar? Saudara-saudara sekalian, itulah yang paling mendalam. Saudara, urusan di luar itu bisa pakai topeng kan, untuk menutupi apa yang di dalam hati manusia. Tapi Tuhan lihat hati. Tuhan bukan lihat apa yang ada di luar. Saudara-saudara sekalian, pelayanan itu aktivitas di luar. Dalam hatinya itu apa saudara? Waktu kita melayani cinta Tuhan, atau mau tampil. Waktu kita beribadah, seperti saat ini saudara dan saya lagi beribadah, itu luarnya. Dalam hatinya itu apa saudara? Mau memuji Tuhankah? Mau dipuji orangkah? Atau sekedar kita mau menutupi rasa bersalah kita kalau tidak datang ke gereja? Makanya mungkin datang ke gereja tidak harus tepat waktu, yang penting sudah datang, rasa bersalah sudah bisa ditutupi. Tidak terlalu pedulikan memuji Tuhan, yang penting saya dapat sesuatu dari Tuhan. Dalam hati kita itu apa saudara? Apa? Ini kekristenan saudara. Kekristenan bertanya, apa yang ada di dalam hatimu? Memberi persembahan itu luarnya. Dalam hatinya itu apa saudara? Mengasihi Tuhan atau mau menyogok Tuhan agar Tuhan memberkati kita? Bekerja, belajar supaya berhasil itu luarnya. Dalam hatinya itu apa? Demi kemuliaan Tuhankah? Mau jadi berkat bagi sesama? Atau sekedar keberhasilan material, pembuktian diri dan ingin singkirkan kompetitor kita yang kita tidak suka, persis seperti orang-orang Farisi yang mau lakukan kepada Yesus. Berjuang untuk keadilan di luar,
seperti perang, seperti yang terjadi mungkin saat ini. Itu luarnya saudara. Dalam hatinya itu apa ya? Hanya Tuhan yang tahu saudara. Apakah demi power? Apakah demi kebencian? Apakah demi menutupi dosa? Ada dosa yang mau dia tutupi, maka dia arahkan kepada hal yang lain. Ayo kita perang, ada greater cause supaya dosanya ini tidak terlihat. Atau kita mau betul-betul membawa keadilan yang sejati sih? Hanya Tuhan yang tahu. Sekali lagi saudara, mari periksa hati kita di hadapan Tuhan. Mari tanya Tuhan, apakah ada yang serong tidak dalam hatiku ini? Ujilah hatiku, selidikilah akan daku. Kekristenan bicara tentang isi hati, dan Tuhan melihat hati. Saudara-saudara sekalian, sekarang mari kita lihat ceritanya. Saudara, kita perlu minta untuk Tuhan memberikan kepada kita kesabaran, karena waktu kita melihat ceritanya ini kita akan cukup banyak coba bandingkan dengan bagian lain, khususnya perjanjian lama, lalu kita coba analisa agak dalam. Ini perlu konsentrasi dan minta anugerah dari Tuhan. Tapi in the end, kiranya Tuhan memimpin kita melihat keutuhan ceritanya dan kita bisa memuji kebesaran Kristus. Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk. Cerita ini dimulai dengan setting Yesus sementara mengajar di Bait Allah, dan dikatakan di situ seluruh rakyat datang kepada Yesus. Maksudnya banyak orang datang kepada Yesus. Nah, ini sangat penting saudara. Banyak orang datang kepada Yesus ini sangat penting, karena ini dipakai nanti oleh para ahli Taurat dan orang Farisi untuk menjebak Yesus. Nanti kita akan lihat. Saudara, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sangat cerdik. Iblis sangat cerdik. Orang yang dipakai oleh setan sangat cerdik untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dan di sini mereka mau menjatuhkan Yesus. Bagaimana caranya? Maka mereka bawa seorang perempuan yang katanya kedapatan berzina. Tarik dia, datangkan di tengah kerumunan banyak orang yang sementara mendengar pengajaran dari Yesus. Setelah dibawa, mereka bertanya ayat yang keempat ini saudara. Rabi atau guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Kalau istilah KPK, OTT kan ya, operasi tangkap tangan. Kalau ini OTB, operasi tangkap basah. Jadi tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ditarik, dibawa, dihadapkan di hadapan banyak orang, dan sengaja tanya kepada Yesus. Ini strategi mereka. Nah, kita akan lihat siasat iblis dari orang-orang Farisi ini, saudara-saudara sekalian. Saudara, tapi coba kita bayangkan kalau kita menempatkan diri kepada perempuan ini. Wah, ini posisi yang sangat memalukan, sangat menakutkan. Karena dia dibawa ke depan publik, padahal belum ada proses apa-apa. Saudara, kalau di pengadilan itu kan ada penyelidikan. Penyelidikan itu berarti mesti diselidiki kasusnya ini layak tidak untuk masuk ke pengadilan. Lalu yang kedua, penyidikan. Penyidikan itu berarti bukti perlu dikumpul, saksi-saksi juga perlu dihadirkan. Baru diadakan pengadilan dan setelah itu vonis diberikan. Nah saudara, di dalam perjanjian lama, kalau vonis sudah diberikan, boleh dibawa orang yang akan divonis itu ke pintu gerbang kota, supaya orang tahu keputusannya apa. Tapi setelah sudah lewat proses yang benar, setelah sudah dapat keputusan yang seadil-adilnya. Nah saudara, di sini begitu tidak? Tidak saudara. Yang terjadi di sini adalah mob trial. Pengadilan massa saudara. Bukan fair trial, bukan pengadilan yang adil. Apa artinya maksudnya mob trial? Maksudnya orang-orang Farisi ini mau memanfaatkan orang banyak tadi itu loh, untuk menekan Yesus supaya mengambil keputusan sesuai keinginan massa. Wah, ini sangat strategis dan seringkali kita lihat saudara. Ambil contoh begini ya. Di Indonesia ini kan cukup banyak pengadilan, kalau kasusnya besar dibikin live, terbuka di TV kan. Di satu sisi orang akan berkata, bagus ini, transparan, kita bisa tahu
pengambilan keputusannya seperti apa, saksi-saksinya jelas dan sebagainya. Bagus ini, transparan. Tapi di sisi lain saudara, ada bahayanya. Bahayanya apa? Media massa suka menggiring opini publik. Jadi, kalau hakimnya tidak teguh, maka dia akan ambil keputusan sesuai dengan yang media massa inginkan. Dan media massa tentunya digiring lagi oleh para politisi. Dia akan ambil keputusan sesuai dengan media massa. Karena dia mau aman. Karena kalau sampai beda dengan publik, maka orang akan bilang, wah ini hakim disogok. Ini hakim tidak beres. Ini hakim tidak jujur. Loh, jadi dia mau ikut publik, padahal justru belum tentu itu benar. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini yang terjadi. Mob trial, pengadilan massa, supaya Yesus ambil keputusan seolah-olah ikut publik. Ini yang mau coba dikerjakan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, saudara, mari kita lihat ya. Jadi pertama, mereka bawa perempuan yang katanya ditangkap berbuat zina dan ditarik, dibawa di tengah-tengah banyak orang. Itu pertama. Kedua, mereka munculkan hukum Taurat. Mari coba lihat ayat yang kelima ya saudara. Ayat yang kelima. Setelah mereka bawa, langsung mereka kutip hukum Taurat. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk apa saudara? Melempari perempuan-perempuan yang demikian. Ini stage kedua. Ketiga, baru ditanya, apakah pendapatmu tentang hal itu? Saudara, kita coba bedah satu persatu ya. Saya mau mulai dari pertanyaannya dulu. Menurut saudara ini pertanyaan yang sincere, yang tulus, yang jujur atau tidak? Ini bukan pertanyaan yang jujur saudara. Maksudnya begini, kalau memang mereka mau tanya pendapat Yesus, kan tidak perlu mereka datang di tengah banyak orang. Mereka bisa datang saja minta pendapat Yesus seperti Nikodemus. Lalu mereka tidak perlu tarik perempuan ini di tengah banyak orang juga supaya dipermalukan di hadapan banyak orang. Tidak perlu. Jadi ini sengaja untuk menjebak Yesus. Makanya di ayat 6 saudara-saudara sekalian, ini ayat kuncinya untuk mengetahui isi hati dari orang-orang ini. Dikatakan apa di ayat yang ke-6? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Kenapa Yesus bisa disalahkan saudara-saudara sekalian? Kenapa mereka mau menjebak Yesus? Sekarang coba bayangkan ya. Ini kan orang-orang yang mendengar Yesus adalah orang-orang Yahudi. Berarti mereka sangat tahu Alkitab. Mereka sangat mau taat kepada perjanjian lama. Sekarang ada kasus seperti ini. Para ahli Taurat sudah langsung muncul dengan hukum Tauratnya Musa yang berkata orang-orang ini perempuan ini harus dilempari dengan batu. Kira-kira saudara-saudara sekalian, kalau kita menjadi orang-orang yang ada di dalam masa itu, dan kita adalah orang-orang yang belajar perjanjian lama, kita mau taat perjanjian lama, kira-kira kita setuju tidak perempuan ini dilempar batu? Setuju tidak? Saya kira kita banyak akan setuju. Iya kan? Nah, jadi ini opini publik saudara. Inilah opini publik. Banyak orang pasti akan setuju. Loh, sebagian yang lain bagaimana? Ya mungkin mereka sih gak terlalu setuju ya. Mungkin mereka berbelas kasih, waduh sakno ini ya tidak tega mau dilempar dengan batu. Tapi kalah suara. Kalah suara dengan yang setuju. Nah, jadi orang-orang Farisi ini pakai orang banyak ini. Bentuk opini publik. Supaya perempuan ini dilempari batu. Dan supaya Yesus juga ambil keputusan yang sama. Seperti yang mereka sudah framing. Bahwa kalau menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempar dengan batu. Saudara lihat ya, Yesus itu punya dua pilihan. Ikut opini publik atau melawan opini publik. Wah, ini rumit minta ampun saudara. Paling tidak yang kita pahami ada 3 faktor yang membuat hal ini menjadi rumit. Tapi tidak tahu di saat itu, mungkin faktornya lebih banyak lagi. Sekarang, misalkan Yesus ambil keputusan yang sama dengan publik, yaitu apa? Perempuan ini harus dilempari dengan batu, dirajam sampai mati. Kalau demikian saudara, ini bahaya secara politik. Kenapa bahaya secara politik? Karena eksekusi mati, hukuman mati,
itu adalah hak dari orang Romawi. Makanya tidak heran orang Farisi ini kan nanti di akhir kisah-kisah yang ada di kitab Injil, mereka akan bawa Yesus kepada Pilatus. Kenapa mereka mesti bawa kepada Pilatus? Pilatus bilang, ini urusan kalian, kalian yang urus. Mereka berkata kira-kira, jangan Pilatus, kami mau orang ini mati. Kami tidak bisa hukum mati orang ini. Yang bisa hukum Romawi. Maka mesti kamu yang adili dan cari kesalahannya. Nah, lihat ya. Jadi berarti secara politik bahaya. Yesus akan dianggap sebagai pemberontak. Berani-beraninya kamu ambil keputusan cabut nyawa orang tanpa pengetahuan Romawi. Maka secara politik pertama sulit. Ini bahaya. Kedua saudara, secara moral. Orang-orang yang tadinya tidak setuju itu, kan sebagian saya bilang mungkin tidak setuju kalau Yesus ikut lempar batu ya. Maka yang tidak setuju itu, mereka akan kaget dengan moralnya Yesus. Wah, Yesus ini kan selama ini dia mengasihi orang berdosa. Selama ini dia menyembuhkan banyak orang. Selama ini dia berteman dengan orang-orang yang tidak dianggap di masyarakat. Kok tiba-tiba sekarang dia mau lempar perempuan yang lemah ini, yang tidak berdaya ini, yang sudah sangat hopeless ini, dan biarkan dia mati. Waduh, Yesus ini moralnya apa ini? Ini pemimpin macam apa ini? Sudahlah, kita jangan ikut dia. Nah, lihat ya yang kedua. Kalau mau ikut opini publik, yaitu mesti lempar batu. Bukan cuma masalah politik, tapi masalah moral. Sekarang ketiga saudara. Andai kata Yesus lawan opini publik. Enggak. Jangan dihukum dengan rajam batu. Biarkan orang ini hidup. Berikan dia pengampunan. Jangan keadilan yang kejam seperti demikian. Kira-kira ya, Yesus akan bahaya secara apa? Secara teologis. Orang-orang Yahudi akan bilang, wah memang betul ini nabi palsu. Kan Taurat sudah bilang mesti lempar dengan batu kalau memang betul orang itu orang yang berzina. Harus dihukum mati. Ini ada yang tidak mau orang tersebut hukum mati. Dia berarti bukan nabi asli, dia nabi palsu. Dan kalau nabi palsu, hukumannya apa saudara? Juga mati. Wah, ini Yesus yang jadi dalam bahaya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini sangat rumit. Isu yang ketiga, isu teologis. Jadi lihat ya, Yesus terjepit, Yesus dijebak. Inilah siasat iblis untuk jatuhkan Yesus. Manusia dengan hikmat dari dunia sangat hebat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Maka kita perlu hikmat dari Kristus. Hikmat yang lebih tinggi lagi dari hikmat dunia. Perlu prinsip firman. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang Yesus lakukan. Nah, maka saudara-saudara sekalian, bagaimana respon Yesus di Yohanes pasal 8? Mari kita lihat di ayat 6b. Ayat 6b dikatakan Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Sampai 2 kali ayat 8 juga dikatakan demikian. Berarti ini gestur yang penting saudara. Saudara, kenapa ya Yesus menulis di tanah dengan jarinya? Saudara-saudara sekalian, ada yang berpikir, wah mungkin Yesus tulis ayat tertentu. Tapi kalau ayat tertentu saudara, kalau penting pasti ditulis di sini. Jadi berarti bukan apa yang ditulis itu yang penting. Melainkan yang penting adalah gesturnya Yesus menulis dengan jari. Kalau begitu gesturnya ini apa artinya? Oh, ada yang berkata Yesus mungkin cuma sengaja lambat-lambat saja supaya kasih kesempatan orang-orang Farisi itu mikir, renungkan, betul nggak ya keputusan mereka ini, keinginan mereka ini. Tapi saya kira itu terlalu psikologis. Tapi saya tertarik dengan penafsiran yang berikut ini saudara. Yaitu, mari coba kita lihat saudara dari Keluaran pasal 31 ayat 18. Keluaran 31 ayat 18. Mari kita baca bersama. Keluaran 31 ayat 18. 1, 2, ya. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Sekali lagi, loh batu yang ditulisi oleh
jari Allah. Yesus dikatakan menulis dengan jarinya. Nah, maka seharusnya orang-orang Farisi, ahli Taurat, ahli kitab ini bisa ngeh bahwa di perjanjian lama katanya Taurat Musa itu ditulis oleh jarinya Allah. Sekarang Yesus menulis di atas tanah. Ini sangat tepat untuk diartikan seperti ini, saudara. Ini isunya kan Taurat ya. Maka Yesus mau tunjukkan apa? Yesus mau tunjukkan, aku adalah the author of the Torah. Akulah yang menulis Taurat itu. Akulah Tuhan Allahmu itu yang di perjanjian lama itu. Akulah yang menulis Taurat itu. I am the author. Tapi sekaligus kalau author selalu beserta dengan authority. Yang menulis sekaligus yang berotoritas. Maka Yesus ingin mengatakan, keputusannya bukan engkau. Kamu mau giring opini publik, bukan kedaulatan publik. Bukan kedaulatan dirimu sendiri. Tetapi akulah yang menentukannya. Akulah yang mengambil keputusannya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari perhatikan baik-baik ya. Sebelumnya mereka panggil Yesus sebagai apa di ayat yang keempat? Rabi, guru. Kalau cuman rabi atau guru, maka memang mereka cuman mau tanya pendapatnya Yesus. Guru tanya pendapat memang. Tetapi saudara-saudara sekalian, ini bukan rabi, ini bukan cuman sekedar guru. Ini Tuhan Allah. Anak Allah, dia datang dari Allah, lalu kemudian dia diutus oleh Allah. Maka saudara-saudara sekalian, kita bukan tanya pendapat kepada Yesus. Yang kita tanya kepada Yesus adalah kehendaknya. Ini beda, saudara. Saudara menganggap Yesus sebagai apa? Sebagai guru, maka tanya pendapat. Kalau tanya pendapat, berarti namanya pendapat saya bisa bandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Yesus opini pertama, cari second opinion, third opinion, fourth opinion, dan seterusnya. Saya bisa bandingkan Yesus dengan ajaran tradisi manusia. Saya bisa bandingkan Yesus dengan nasihat orang tua. Saya bisa pilih perkataan teman daripada firman Tuhan. Saya bisa dengar chatting dengan AI daripada firman Tuhan. Saya bisa lebih pilih filsafat dunia daripada Alkitab. Itu kalau pendapat. Saudara, siapa Yesus bagimu? Apakah cuman sebagai guru engkau dengar firman hari Minggu? Ya, saya cuman tangkap ini sesuatu pengetahuan. Nanti saya akan pakai, saya akan timbang-timbang. Intinya saya yang berdaulat, saya yang pilih mana saya akan ambil, mana yang tidak. Itu pendapat. Kalau demikian saudara memperlakukan firman, berarti saudara hanya menganggap Yesus sebagai guru, sebagai rabi, bukan sebagai Tuhan atau anak Allah. Tapi kalau Tuhan atau anak Allah, maka bukan pendapat, tapi kehendaknya. Berarti kehendak yang mutlak, saya harus taat, saya harus ikut. Terserah mau bagaimanapun, ini kehendak Tuhan, ini firman, saya harus taat kepadanya. Apakah itu sikap saudara kepada firman? Banyak orang datang ke gereja, timbang-timbang. Banyak orang datang ke gereja, cuman ingin menambah salah satu pendapat. Dulu saya pernah ketemu, ada satu orang sudah belasan tahun ikut Pak Stephen Tong. Dia dari Malaysia. Lalu saya ketemu dia ikut English service di gereja di pusat. Lalu dia katakan, saya sudah lama loh ikut Pak Tong. Oh ya, tapi saya masih Konghucu. Loh kenapa? Karena saya masih mau banding-bandingkan ajaran yang benar. Selalu hanya lihat Yesus sebagai guru. Sebagai yang memberi pendapat. Hanya salah satu dari lainnya. Tidak, saudara. Yesus Tuhan. Yesus yang tulis Taurat. Yesus anak Allah. Dari Allah dan diutus oleh Allah. Maka kita taat kehendaknya. Amin. Mari saudara, jadikanlah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, bukan sebagai guru saja. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah gestur nonverbal tidak dipahami,
maka Yesus bicara secara langsung, pakai sesuatu yang verbal kepada orang Farisi. Maka Yesus berkata di ayat yang ke-7, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi mari kita perhatikan di sini apa yang Yesus katakan. Berarti pertama-tama yang Yesus ingin katakan adalah, aku tidak menolak Taurat Musa. Dengan demikian Yesus tidak akan dianggap sebagai penyesat, tidak akan dianggap sebagai nabi palsu. Isu teologis beres. Yesus berkata, aku tidak menolak Taurat Musa. Boleh lempar dengan batu. Nanti kita lihat ya saudara. Karena memang perzinahan bilang demikian. Tapi kalau saudara tanya kenapa mesti lempar dengan batu dan akhirnya mati? Wah, ini lain waktu, mesti dibahas panjang. Kenapa sampai keputusannya harus mati? Tapi salah satunya adalah karena perzinahan menggambarkan ketidaksetiaan. Dan ini tidak menggambarkan Allah yang setia. Maka kalau Allah setia, Tuhan juga mau jemaatnya setia. Pernikahan harus setia karena mewakili Allah yang setia, mewakili Kristus yang setia kepada jemaatnya, sehingga tidak bisa ada perzinahan. Nah, maka saudara-saudara sekalian, hukumannya kematian. Maka Yesus berkata, boleh lempar dengan batu. Tapi saudara-saudara sekalian, kita akan lihat di sini Yesus memberikan kualifikasi. Bahkan kualifikasinya lebih dulu saudara, daripada Yesus berkata lempar. Kalau Yesus berkata lempar, langsung dilempar duluan saudara. Nggak keburu bilang kualifikasinya. Jadi Yesus bilang dulu kualifikasinya. Maka kualifikasinya apa? Kualifikasinya adalah, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa. Wah saudara-saudara sekalian, apa maksudnya ya? Apakah berarti hanya orang yang 100% kudus baru bisa melempari perempuan ini dengan batu? Wah, kalau begitu nggak ada manusia yang 100% kudus. Kalau begitu berarti Yesus kasih hukum tidak jelas, tidak bisa dijalankan. Untuk apa Yesus kasih hukum yang tidak bisa dijalankan? Mana ada manusia yang 100% kudus? Betul tidak? Kalau begitu apa maksudnya orang yang tidak berdosa? Nah saudara-saudara sekalian, seperti ini. Yang melempar batu pertama kali, yang menghukum pertama kali menurut perjanjian lama, itu adalah saksi. Mari coba kita baca saudara ya. Ulangan 17 ayat 7. Ulangan 17 ayat 7. Mari kita baca bersama Ulangan 17 ayat 7. 1, 2, ya. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Jadi saksi. Nah maka Yesus bilang, boleh menjadi orang yang pertama lempar. Berarti ini bicara saksi. Lalu Yesus sebelumnya kan sudah kasih kualifikasi. Barang siapa yang tidak berdosa. Maksud Yesus adalah bukan harus 100% kudus. Tapi maksud Yesus adalah, apakah engkau saksi yang benar? Sekali lagi, apakah engkau saksi yang benar? Apa sih yang Yesus ingin lakukan? Yesus ingin mereka memeriksa, merefleksikan motif hati mereka. Apakah engkau saksi yang benar? Saudara, kalau kita mau menghakimi orang, kalau kita mau menyatakan kesalahan orang, apakah engkau saksi yang benar? Saksi yang benar itu apa saudara? Saksi yang benar pertama tidak ada maksud jahat. Kalau kita lihat di sini, apakah mereka saksi yang benar? Tidak. Karena dari awal maksudnya adalah maksud jahat. Dari awal maksudnya adalah untuk jatuhkan Yesus. Perempuan ini hanya dijadikan alat. Yesus yang akan dijatuhkan. Maksud jahat, intinya kebencian. Kedua, saksi yang benar berarti tidak ada usaha untuk memanipulasi hukum Taurat. Apakah di sini mereka mau manipulasi hukum? Ya, ada cacatnya di sini saudara. Apa cacatnya? Kalau berselingkuh pasti ada berapa pihak? 2. Sekarang yang mereka bawa cuma siapa? Perempuan, di mana laki-lakinya? Kenapa mereka tidak bawa laki-lakinya? Berarti mereka cuma mau pakai hal ini
untuk jatuhkan Yesus. Mereka bukan benar-benar mau kejar keadilan. Cacat hukum, manipulasi hukum. Hukum hanya sebagai alat kekuasaan. Ketiga, saksi yang benar berarti tidak pernah terlibat di dalam kasus yang sama. Berarti dia berintegritas, secara moral dia bersih. Jangan-jangan saudara, mungkin ini agak jauh tafsirannya, tapi jangan-jangan laki-laki itu adalah salah satu dari pemimpin Farisi. Makanya mereka tidak bawa. Makanya mereka menganggap kami bukan saksi yang benar, mereka pergi. Maka saudara-saudara, sekali lagi, apa yang Yesus ingin bongkar di sini? Kemunafikan mereka. Di luar terlihat punya noble cause, di luar terlihat punya tujuan yang mulia, tetapi di dalam hati sangat jahat. Di dalam hati dikuasai kebencian. Inilah munafik. Luar bagus, dalam ternyata sangat rusak. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus tahu kemunafikan mereka. Bahkan di dalam kitab Injil lainnya, setiap kali Yesus dicobai, seringkali dikatakan Yesus tahu kemunafikan mereka. Sama kasusnya dengan waktu ditanya kepada Yesus, boleh tidak bayar pajak kepada kaisar? Yesus jawab boleh asal pakai korteks gitu ya. Enggak saudara, Yesus jawab berikan kepada kaisar, berikan juga kepada Tuhan. Mana koinmu? Nah saudara-saudara sekalian, Yesus mau dijebak, mau dicobai, intinya kemunafikan mereka. Maka pertanyaan saya adalah, siapakah orang yang paling rentan, yang paling bisa, yang paling jago jadi orang munafik? Saudara, itu adalah orang yang paling tahu firman. Orang yang paling tahu firman tapi hati tidak beres, inilah yang akan jadi orang paling munafik. Karena mereka paling tahu bagaimana menampilkan apa yang benar dan menyembunyikan hati mereka yang jahat. Saudara-saudara sekalian, zaman dulu ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Zaman sekarang hamba Tuhan, pendeta seperti saya, ini yang paling gampang jadi orang munafik. Pelayan Tuhan, pengurus, itu yang paling gampang jadi munafik. Orang-orang Kristen yang benar-benar belajar, itu yang paling gampang jadi munafik. Siapa orang-orang Kristen yang paling benar belajar? Bukankah kita seringkali mengatakan GRI adalah gereja yang paling suka belajar? Maka berarti GRI yang paling rentan jadi orang munafik. Maka saudara-saudara sekalian, kalau begitu berarti saya tidak mau belajar dong. Bukan, belajar tetapi sambil hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari jangan jadi orang munafik saudara. Mari periksa hati kita. Kalau kita mendapati Tuhan yang di luar beda dengan yang di dalam. Ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat, aku mau minta belas kasih-Mu. Jangan sampai Tuhan aku yang dikatakan celaka seperti Yesus katakan kepada orang-orang Farisi. Oh saudara-saudara sekalian, kitalah yang paling rentan jadi orang munafik. Mari kita minta belas kasih Tuhan untuk hidup jujur, takut akan Tuhan. Untuk hati suci di hadapan Allah. Bukan hanya di luar kelihatan gampang, kelihatan bagus, kelihatan indah, tapi dalam penuh dengan kekotoran. Mari minta belas kasih Tuhan. Saudara-saudara sekalian, setelah mendengar perkataan Yesus itu, maka apa respon dari para ahli Taurat? Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, boleh lempar perempuan ini. Apa respon mereka? Ayat yang ke-9. Mereka pergi. Kenapa pergi? Karena ternyata tidak ada yang benar dari antara mereka. Semuanya ada maksud jahat. Semuanya punya usaha untuk manipulasi hukum. Semuanya, mungkin sebagian atau sebagian kecil dari mereka pernah terlibat dalam kasus yang sama. Makanya pergi. Mereka berarti saksi palsu, mereka mengakui itu. Saudara, mungkin kita berkata, loh kenapa orang-orang Farisi ini biarkan sajalah tetap jadi saksi palsu. Tetap berdiri, oke saya yang akan lempar, kenapa jangan? Saudara, Tuhan sangat penuh hikmat. Maka Tuhan sudah siapkan antidotnya. Sudah siapkan penawarnya. Penawar bagi siapa? Bagi orang yang mau jadi saksi palsu. Apa penawarnya?
Tuhan sudah bilang di dalam kitab Ulangan pasal 19. Kalau kamu jadi saksi palsu, maka yang saksi palsu dihukum sama dengan yang dituduh. Jadi kalau mereka tuduh ada pezina, berarti lempar batu sampai mati. Oh, kalau mereka saksi palsu, berarti mereka yang akan dilempari dengan batu. Jadi mereka sangat takut kalau jadi saksi palsu. Maka waktu Tuhan Yesus bilang, boleh asal engkau memang orang benar. Tidak ada orang berdosa yang boleh lempar batu. Maka mereka pergi. Karena mereka tidak mau menjadi saksi palsu. Maka sekali lagi saudara, mereka mau jatuhkan Yesus. Mereka datang dengan kesombongan seperti pasal 7. Mau tangkap Yesus tapi gagal. Sekarang pasal 8. Mau jatuhkan Yesus pakai hukum. Pulang dengan rasa malu tertunduk. Sangat ironis. Disinilah twistnya. Datang mau jatuhkan Yesus. Pulang mereka sendiri yang malu. Maka saudara-saudara sekalian, akhirnya yang tertinggal siapa? Mereka pergi dan dikatakan di ayat 9b. Akhirnya tinggallah siapa? Yesus seorang diri dengan perempuan ini. Maka saudara-saudara sekalian, kalau begitu, siapakah yang tidak berdosa? Tadi dikatakan ya, siapa yang tidak berdosa boleh lempar. Mereka semua pergi. Sekarang yang bertahan cuman Yesus. Berarti siapa yang tidak berdosa? Hanya Yesus. Dialah saksi yang benar. Hanya dia yang bersama dengan perempuan ini. Yesus tidak ada maksud jahat di dalam hatinya. Justru dia mau menyelamatkan manusia, bukan mau hukum manusia. Justru dia tidak memanipulasi hukum, karena dialah sang kebenaran. Justru dia suci, berintegritas, tidak ada kesalahan moral di dalamnya. Pilatus pun tidak mendapatkannya. Maka saudara-saudara sekalian, Yesuslah saksi yang benar. Kenapa dia benar? Karena dia diutus dari Allah dan dia berasal dari Allah. Nah sekarang saudara, kalau Yesus saksi yang benar, kira-kira perempuan ini di hadapan Yesus senang atau takut saudara? Keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya. Mungkin ini pikirannya perempuan ini cilaka. Dia yang bertahan berarti dialah yang paling benar. Dialah yang akan lempar aku dengan batu. Mati aku ini. Sudah selesai. Cuman satu orang, tapi dia berkuasa. Saya mati di sini. Tapi saudara-saudara sekalian, mari kita lihat di sini indahnya. Apa yang Yesus lakukan? Pertama-tama dia bangkit, berdiri dan bertanya kepada perempuan itu, ayat 10. Hai perempuan, di manakah mereka? Di manakah mereka? Lalu kemudian perempuan itu menjawab, tidak ada yang menghukum aku. Tidak ada. Lalu yang kedua saudara-saudara sekalian, apa respon Yesus? Apakah Yesus lempar dengan batu? Tidak saudara. Yesus berkata apa di ayat yang ke-11? Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Wah indah sekali saudara. Bayangkan kalau kita ada di posisi perempuan ini saudara-saudara sekalian. Dari keadaan yang tadi tertuduh, sudah divonis bersalah, sebentar lagi mau mati. Sudah di ujung maut. Tetapi berubah 180 derajat. Jadi bebas, dianggap tidak bersalah, dan sekarang melanjutkan hidup kembali. Wah inilah anugerah saudara-saudara sekalian. Inilah twist yang terjadi di dalam cerita ini. Pembalikan yang terjadi. Tadinya perempuan ini sudah mau mati, sekarang dia malah hidup, dia diampuni, dia dibebaskan. Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau saudara-saudara sekalian. Aku tidak menghukum engkau, apakah itu berarti Yesus sama seperti orang-orang Farisi tadi? Mereka kan juga tidak menghukum orang-orang ini. Beda saudara, beda. Mereka tidak menghukum perempuan ini karena mereka tidak beres hidupnya. Karena mereka munafik, karena mereka tidak benar, karena mereka bersalah. Yesus sebaliknya, dia tidak hukum perempuan ini karena dia penuh dengan belas kasihan. Inilah Yesus saudara-saudara sekalian.
Inilah yang tadi kita nyanyikan di lagu yang ketiga, di hadapan takhta Allah. Di hadapan takhta Allah, lagu kedua, apa itu? Bukan takhta penghakiman. Ya, itu akan jadi takhta penghakiman kalau engkau saat ini tidak datang kepada Yesus. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau engkau datang tersungkur di bawah kaki salib Kristus, maka bukan takhta penghakiman, tapi Ibrani berkata, takhta kasih karunia. Wah, sangat indah saudara-saudara sekalian. Orang-orang ini mau cari keadilan. Dan perempuan ini memang mendapatkan keadilan. Tapi bukan keadilan yang kejam, bukan keadilan yang penuh hukuman, tetapi keadilan yang beserta dengan belas kasih. Bukankah Alkitab berkata, lakukanlah keadilan. Dan apa yang kedua saudara? Belas kasih dan kesetiaan. Kesetiaan berarti ibadah. Maka keadilan tidak bisa dipisahkan dengan belas kasih dan tidak bisa dipisahkan dengan ibadah. Maka saudara, inilah yang menjadi penggenapan dari Yohanes 3 ayat 17. Di situ Alkitab berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya apa? Dunia diselamatkan oleh Dia. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian, Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia oleh Dia. Aku tidak menghukum engkau, pengampunan. Aku tidak menghukum engkau, pembebasan, pendamaian. Aku tidak menghukum engkau, kematian diganti dengan kehidupan. Indah sekali saudara-saudara sekalian. Saudara, kalau kita baca cerita ini, kita kira-kira lebih ingin perempuan ini dihukum atau diampuni, saudara? Kita yang mana? Kalau kita ingin untuk dihakimi, dihukum, kita berarti orang yang punya keadilan yang kejam seperti orang Farisi. Tapi kalau kita menginginkan supaya perempuan ini mendapat belas kasih, berarti kita seperti Yesus. Berarti kita sendiri sudah pernah diberi belas kasihan. Kita tidak mungkin bisa berbelas kasih kalau kita belum pernah dapat belas kasihan dari Tuhan. Terakhir saudara-saudara sekalian, beberapa poin terakhir. Mungkin kita berkata, ini cerita perempuan yang berzina. Apa kaitannya dengan saya? Saudara-saudara sekalian, bukankah perempuan ini adalah gambaran saudara dan saya? Saudara, yang kita baca ini adalah hidup kita, saudara. Mungkin saudara berkata, oh tapi saya kan bukan pezina, Pak. Ya memang kita bukan pezina secara fisik. Tapi bukankah kita adalah pezina secara rohani? Mungkin dulu, mungkin masih sampai sekarang. Saudara-saudara sekalian, dalam perjanjian lama, orang-orang yang menyembah berhala itu disebut sebagai para pezina. Kenapa? Karena waktu mereka menyembah berhala berarti mereka meninggalkan Tuhan Allah yang sejati. Mereka berubah setia, mereka tinggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi mau ada di dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Berubah setia, maka dikatakan pezina. Adulterous itu berdekatan dengan idolatry. Yang menyembah berhala, idolatrous, itulah mereka yang adulterous. Dan saudara-saudara sekalian, bukankah di perjanjian lama yang menyembah berhala dan yang berzina hukumannya sama? Apa hukumannya saudara? Sama-sama dihukum mati. Maka saudara-saudara sekalian, inilah saya dan saudara. Bagaimana kita saudara-saudara sekalian? Adakah di antara saudara masih menyembah berhala? Adakah di antara saudara masih ada hal-hal lain, entah itu uang, posisi, jabatan, status, kenikmatan dunia, seks dan lain sebagainya, menjadi lebih utama dibanding dengan Tuhan? Itu berarti engkau adalah penyembah berhala. Penyembah berhala dan pezina sama-sama dihukum mati. Tapi saudara-saudara sekalian, bagi kita yang adalah pezina rohani, kalimat yang sama Tuhan Yesus juga mau berikan. Kalimat apa? Aku pun tidak akan menghukum engkau. Tetapi ada tapinya. Apa tapinya itu? Perhatikan saudara. Mari kita baca ayat 9b atau 9 paling terakhir. Tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu
yang, perhatikan, tetap di tempatnya. Tetap di tempatnya apa maksudnya? Maksudnya just as you are, just as I am. Mengaku dosa, minta belas kasih Tuhan, maka Kristus akan berdiri dan datang kepadamu dan berkata, aku tidak akan menghukum engkau. Saudara-saudara sekalian, stay in your place just as you are. Terbuka padanya di hadapan Tuhan. Jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka pergi. Kalau lihat saudara di ayat yang ke-9 dikatakan di bagian awal, pergilah mereka. Mereka pergi. Kalau mereka pergi dari Kristus, mereka tidak akan mendengar kalimat dari Yesus. Aku tidak akan menghukum engkau. Saudara-saudara sekalian, jangan pergi. Yang tidak pergi Tuhan berikan jubah kebenaran. Dosanya ditutupi, dosanya dibukakan, tapi ditutupi oleh kasih Kristus. Jangan pergi dan dengarlah sabda Kristus. Aku tidak akan menghukum engkau. Tapi saudara-saudara sekalian, Yesus tidak berhenti sampai di situ saja. Yesus berkata di ayat yang ke-11, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka ada anugerah belas kasihan, tapi dia juga mau kita bertanggung jawab dengan anugerah itu. Setiap kita yang sudah menerima belas kasih Tuhan, setiap kita yang secara personal sudah pernah mendengar Roh Tuhan bicara di dalam hati kita, aku tidak akan menghukum engkau lagi. Maka marilah hidup bagi Kristus. Ini anugerah yang mahal, bukan anugerah yang murahan. Maka Yesus berkata, pergi kemana? Ikut Yesus, layani Tuhan, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tinggalkan hidup yang berdosa. Hidup yang lama itu yang menginginkan kerajaan dunia, tinggalkan. Sekarang inginkan kerajaan Allah. Amin. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi desire-mu? Apa yang menjadi hasratmu? Ingat tadi poin yang paling awal, apa itu kekristenan? Dan apa itu kekristenan? Bicara tentang apa yang engkau inginkan di dalam hatimu. Apa yang engkau hasrati? Kalau engkau berkata, Tuhan, hasratku untuk kerajaan Allah terlalu lemah, terlalu kurang, maka minta Tuhan, berikanlah kepadaku hasrat akan kerajaan Allah. Hasrat untuk memuliakan Tuhan, hasrat untuk sangkal diri bagi Kristus, hasrat untuk kebenaran dan keadilan, hasrat untuk berbelas kasih, hasrat untuk beribadah kepada Tuhan. Mari jangan lagi inginkan dunia, dan mari jangan lagi berbuat dosa. Terakhir saudara-saudara sekalian, dari tadi kita bicara belas kasihan, keadilan yang dikaitkan dengan belas kasihan. Tetapi mana keadilan yang dikaitkan dengan hukuman? Bukankah perintah Musa yang datang dari Tuhan, yang ditulis oleh jari Allah, bahwa kalau berzina, kalau menyembah berhala harus dihukum mati? Tetapi kenapa di sini Yesus cuma ampuni? Di mana hukuman mati itu? Saudara-saudara sekalian, hukuman mati itu ada di atas kayu salib. Sang saksi yang benar itu, Yesus Kristus saksi yang benar. Yang benar menjadi dosa demi yang berdosa saudara dan saya bisa dibenarkan. Dia saksi yang benar. Waktu Yesus berkata, pergi, boleh lempar, tetapi siapa yang tidak berdosa? Semua pergi. Yang tersisa siapa? Yesus. Satu-satunya yang benar, satu-satunya yang tidak berdosa, menjadi dosa bagi kita, sehingga kita bisa selamat. Syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di atas kayu salib, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang di dalam bahasa Inggris dikatakan who takes away the sins of the world. Bukan cuma hapus, tapi yang pikul, yang takes away, yang tanggung dan bawa pergi. Itulah Kristus. Dia saksi yang benar.
Dia yang harusnya melempar batu, betul tidak? Siapa yang paling layak lempar batu? Saksi. Saksi yang benar. Dialah yang paling layak lempar batu, lempar murka Allah. Tapi justru dialah yang dilempar dengan murka Allah. Dialah yang di atas kayu salib menerima murka Allah. Dan dia menang atasnya, puji nama Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus keadilan berdasarkan belas kasihan diberikan. Di dalam Kristus keadilan yang berkaitan dengan hukuman ditanggung olehnya. Ada mercy, ada justice, ada belas kasih, ada keadilan. Semua ada di atas kayu salib. Maka saudara-saudara sekalian, saya ingin tutup dengan poin ini. Karena kita ada di masa Lent, di masa persiapan menuju Paskah, mari kita terus lihat salib Kristus. Karena salib, maka kita tidak lagi dihukum. Karena salib, kita mendengar sabda Kristus, "Aku tidak akan pernah menghukum engkau." There is no more condemnation. Tidak ada lagi penghakiman for those in Christ Jesus. Itu yang kita dengar. Karena salib, tidak ada penghakiman bagi mereka yang di dalam Kristus. Apakah saudara ada dalam Kristus? Bagi engkau yang ada dalam Kristus, no more condemnation. Dan karena salib, mari jangan berbuat dosa lagi. Karena salib, maka dari sekarang hidup benar. Karena salib, maka mulai dari sekarang hasrati kerajaan Allah. Karena salib, maka mulai dari sekarang rindukan untuk perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara duniawi. Karena salib. Amin. Demi salib Kristus, mari hiduplah bagi Kristus. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu refnya saja. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena salib tidak ada lagi penghakiman bagi kami. Oh Tuhan, di sepanjang hidup ini iblis akan terus merajam kami dengan batu-batu itu. Seperti orang-orang Farisi yang mau melempar kami dengan batu. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Alkitab berkata, karena salib maka seluruh surat dakwaan kepada orang berdosa telah dicabut oleh salib Kristus. Sehingga kami menjadi orang bebas. Sehingga kami menjadi orang yang boleh hidup bagi Kristus. Maka Tuhan tolong kami dalam dunia ini masih banyak condemnation. Kami ada yang tertekan karena prestasi. Kami ada yang tertekan karena mungkin merasa hidup tidak berharga. Kami ada yang tertekan mungkin karena begitu banyak dosa yang masih ada di belakang kami. Oh Tuhan, tolong. Kami mau tetap di tempat kami. Kami mau berdiri teguh dan menanti Tuhan Yesus berkata kepada kami, there is no more condemnation in Christ Jesus. Tuhan, tolong ya Bapa, kami ingin memulai hidup yang baru lagi. A new life, a fresh start karena salib Kristus. Karena salib kami tidak dihakimi. Karena salib kami mau hidup melawan dosa. Tuhan tolong kami bersyukur. Kami yang adalah pezina, kami yang adalah para penyembah berhala yang harusnya ada dalam hukuman mati. Tapi kami diselamatkan oleh Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman-Mu masuk ke dalam hati manusia. Dikiranya roh Tuhan bekerja. Demi dan dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.